لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat umur yang panjang. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan kita, uswatun hasanah kita, contoh untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan selamat di kehidupan dunianya sekaligus ia akan selamat di kehidupan akhiratnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua yang hadir di masjid ini, marilah senantiasa kita mempertebal iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari dan kita ketahui bahwa tidak ada bekal sebaik-baik bekal nantinya kita menghadap Allah, melainkan bekal itu hanyalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu ketika datang satu masa tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki dan anak-anak yang kita lahirkan, kecuali kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dipenuhi oleh iman, dihiasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia dituntut untuk berislam terlebih dahulu, untuk menyelamatkan dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada para hamba-hambanya yang tidak mau berislam. Allah ancamkan kepada hamba-hambanya yang tidak mau beriman kepada Allah taala. Ketika kita memilih ajaran agama Islam sebagai ajaran agama kita, sehingga kita katakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, kami ridha Nabi Muhammad adalah nabi kami, dan kami ridha agama Islam ini menjadi ajaran agama kami.
Makanya di dalam Al-Quran dengan tegas Allah mewanti-wanti kepada para hamba-hambanya, jikalau ingin hidup di dunia selamat, begitu pula dengan kehidupan di akhirat selamat, maka jangan pernah meninggalkan ajaran agama Islam. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi berislam sebelumnya. Ma'asyiral hadirin, kebanyakan dari saudara-saudara kita atau sanak famili kita atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita memahami ayat ini dengan mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya cukup Islam saja lalu mati dalam kondisi Islam, walaupun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji dan lain sebagainya. Ingat, pemahaman ini jelas pemahaman yang keliru. Pemahaman ini jelas adalah pemahaman yang salah. Karena bagaimana dia mengatakan dirinya Islam jikalau dia tidak mendirikan sholat? Bagaimana dia mengatakan dirinya Islam jikalau dia tidak menunaikan ibadah puasa selama di bulan Ramadan? Bagaimana dirinya mengakui dirinya Islam jikalau nantinya diperintahkan dia untuk mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mal, dia ogah-ogahan dan tidak mau melaksanakannya? Dan bagaimana dirinya mengaku dirinya sebagai seorang Islam padahal dia mampu tidak mau pergi ke tanah suci untuk melaksanakan haji di Baitullah? Maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pernah kalian mati kecuali mati kalian dalam kondisi Islam. Islam bukan hanya sekedar nama, tapi Islam betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa seorang muslim, ciri sebagai seorang muslim setidaknya ada pada 3 hal. Ciri seorang muslim setidaknya ada pada 3 hal. Yang pertama, ciri seorang muslim adalah dia betul-betul menjadikan syariat Islam ini sebagai pedoman hidupnya. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Dan dia ketika masuk ke dalam ajaran Islam tidak pilah dan tidak memilih yang mana yang baik, yang mana yang mudah, yang mana yang sulit. Semuanya jikalau perintah Allah mau mudah maupun sulit dia kerjakan semuanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam ajaran agama Islam, aplikasikanlah syariat Islam kaffah, secara menyeluruh, tidak memilah-memilih, yang mudah dikerjakan lalu yang sulit ditinggalkan. Mudah maupun sulitnya, jikalau kita mampu mengerjakannya maka kerjakan, karena sesungguhnya itu perintah dan sebagai contoh, sebagai bukti keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat maghrib misalnya, banyak saudara-saudara kita yang sholat maghrib karena alasannya mudah dan dia sedang terjaga. Coba lihat ketika sholat subuh misalnya, ketika sholat subuh mereka katakan sulit untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Jangankan berjamaah di masjid, di rumah pun mereka katakan sulit karena belum terjaga, masih terlelap dalam mimpinya dan lain sebagainya. Lihat bagaimana saudara-saudara kita ketika datang di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, dia memilih bahkan berpuasa itu sulit untuk dikerjakan, maka dia tidak berpuasa. Maka sesungguhnya Islam yang sebenarnya, seorang muslim yang sebenarnya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengaplikasikan semua ajaran agama Islam di dalam tindak tanduk perbuatannya, susah maupun mudahnya dia berupaya, berusaha untuk sekuat tenaga melaksanakannya. Betul, di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Cuman ingat, Allah tahu kadar kemampuan kita. Jikalau kita bisa sholat sambil berdiri, kenapa kita harus sholat sambil duduk? Ketika kita bisa sholat sambil duduk karena tidak bisa berdiri, lalu kenapa kita sholat sambil berbaring? Ingat, Allah maha tahu atas kemampuan kita. Jikalau kita memang tak mampu sholat sambil berdiri, maka silahkan duduk. Jikalau kita tak mampu lagi duduk, berdiri tak mampu, duduk juga tak mampu, maka silahkan Anda sholat sambil berbaring. Karena Allah maha tahu atas kemampuan yang kita lakukan. Allah maha tahu atas kemampuan yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala takkan pernah membebankan satu tugas kecuali tugas itu mampu kita mengerjakannya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, ciri orang yang berislam yang sesungguhnya, yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah dia mengaplikasikan
semua ajaran agama Islam di dalam kehidupan dia sehari-hari, yang mudah maupun sulit dia senantiasa kerjakan, karena ini bukti dari keislaman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kedua, jikalau seseorang dalam kondisi berislam, bukan hanya Islam pada namanya, bukan hanya Islam pada KTP-nya, atau Islam pada klaim-klaim pribadi mereka, tapi bukti yang kedua ini juga menunjukkan pentingnya bagi kita untuk memperhatikan. Yang kedua adalah at-tawazunu. Dia bertawazun, balance antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Berapa banyak orang yang mengakui dirinya Islam, tapi tenggelam di dalam urusan duniawi, tenggelam dalam urusan pekerjaan-pekerjaan duniawinya, lalu seakan-akan dia menomorduakan kehidupan akhiratnya. Tidak perlulah Anda mendahulukan akhirat lalu nomor dua dunia, cukup seimbang saja antara duniawi dan ukhrawi. Silahkan Anda bekerja, tapi jangan lupa kita memiliki tugas, kita memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah. Ketika panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah, maka tinggalkan semua amal ibadah kita, tinggalkan semua pekerjaan kita, lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu maksud at-tawazun. Ketika kita memiliki harta, silahkan ditabung hartamu, tapi jangan lupakan bahwa di dalam hartamu ada hak-hak fakir miskin, ada hak anak-anak yatim, ada hak-hak fisabilillah dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki jiwa yang sehat, silahkan berolahraga, hanya tetapi di dalam jiwa kita yang sehat ini ada hak Allah Subhanahu wa taala. Pakai badanmu, pakai fisikmu untuk beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah taala mengajarkan kepada kita doa agar supaya kita mendapatkan kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka yang meminta kepada Allah kehidupan dunianya yang baik dan kehidupan akhirat mereka yang baik, dan minta pula kepada Allah agar supaya terbebaskan dari azab api neraka. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dunia yang baik untukku, bagus untukku, karena di dunia ini tempat hidupku, dan jadikanlah pula akhiratku akhirat yang baik, karena ilaiha ma'adi, karena di akhirat itulah akan aku kembali ke sana. Artinya apa, ma'asyiral hadirin? Awat at-tawazun baina hayatid dunya wal akhirah. Seharusnya kita seimbang, balance, adil antara kehidupan duniawi kita dan kehidupan ukhrawi kita. Silahkan kejar duniamu, tapi jangan lupakan akhiratmu. Silahkan kejar akhiratmu, jangan pula lupa dengan duniamu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari kehidupan akhiratmu yang baik, tapi jangan lupakan kehidupan kalian di dunia. Ma'asyiral hadirin, yang terakhir, ciri orang yang berislam, yang sungguh-sungguh berislam, yang dimaksud oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah dia beristiqomah dengan keimanannya, dengan amal solehnya yang dia lakukan di nomor 1 dan di nomor 2 yang kita jelaskan tadi. Istiqomah, dia tidak melihat lagi dalam kondisi kaya atau miskin, tidak melihat dalam kondisi sehat maupun sakit, tidak melihat dalam kondisi buntu atau dalam kondisi cair. Kesemuanya dia istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan makna dari Islam itu sendiri. Al-Islamu al-istislamu lillah. Islam itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan duniawi kita, begitu juga dengan urusan ukhrawi kita. Jangan lupakan bahwa sesungguhnya istiqamah penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang senantiasa beristiqamah kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah fala khauf innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia hanya menyembah kepada Allah, istiqamah dia di dalam imannya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah taala, tak perlu khawatir, tak perlu takut, dia tak perlu khawatir tentang kehidupan dunianya, dan tak perlu khawatir dan tak perlu bersedih, tak perlu takut dengan kehidupan akhiratnya, karena semuanya itu telah disiapkan dan telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari wala tamutunna illa wa antum muslimun bukan hanya dirinya Islam saja, mengucapkan syahadat tapi tidak sholat, tidak zakat dan haji dan sebagainya. Bukan hanya namanya saja yang Islam atau di dalam KTP agamanya Islam, tapi maksud wala tamutunna
tamutunna illa wa antum muslimun. Dia mengakui bahwa Allah Ta'ala Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepadanya. Lalu dia mencoba sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepadanya, dan menjauhi sejauh-jauhnya atas apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lalu dia berusaha untuk tawazun, seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawinya, dan istiqamah dia di dalam menjalankan apa yang telah dia kerjakan tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul berislam, sehingga nantinya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dalam kondisi menang, karena disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh janji-janjinya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin.